Halo, Gemini, gimana kabar kamu sayang? Semoga baik-baik aja dan sehat terus ya. Oke, di video ini aku bakal reading mengenai peruntungan kamu di minggu keempat ya, bulan Maret ini. Gimana ya peruntungan kamu? Semoga hal-hal baik itu selalu berdatangan. Perlu aku infokan dulu ya, ini tuh general reading, jadi hasilnya bisa resonate, bisa juga belum. Jadi ambil yang menurut kamu bermanfaat ya. Oke, untuk Gemini di minggu keempat ini. Aku lihat di sini tuh kayak ada kondisi di mana kamu saat ini mungkin cukup terjaga dan enggak kekurangan ya. Jadi kayak kamu tuh punya kecenderungan untuk menahan, menjaga atau bermain aman tentang sebuah hal. Peruntungnya sih enggak buruk ya, tapi juga tidak berkembang cepat karena kayak kamu tuh terlalu berhati-hati saat ini. Energinya sih aman, tapi kayak sedikit stagnan. Stabil tapi belum bergerak jauh. Banyak yang dijaga tapi kurang berani dilepas gitu ya. Aku juga ngerasain kamu tuh saat ini mungkin takut mengambil resiko atau ada sesuatu yang kamu pertahankan tuh terlalu kuat gitu ya. Padahal untuk membuka peruntungan lebih besar ya, perlu kamu sedikit membuka diri atau mengambil langkah ya. Enggak apa-apa menjaga, tapi jangan sampai terlalu menahan diri. Jadi cobalah membuka peluang baru, walaupun kecil. Coba deh di sini kamu keluar sedikit dari zona nyaman agar peruntungan tuh bisa berkembang ya. Terkadang yang menahan itu ini ya bukan keadaan ya, tapi rasa takut untuk melangkah. Aman memang nyaman, tapi pertumbuhan selalu ada di luar zona itu. Jadi ya pelan-pelan lepaskan ketakutan kamu karena di luar sana tuh ada peluang yang menunggu kamu yang memang menunggu untuk kamu jemput gitu ya. Kalau untuk pekerjaan, aku lihat di sini tuh ada kekecewaan ya, kelelahan atau tekanan besar dalam situasi kerja kamu. Mungkin kamu tuh kayak merasa jatuh, kamu merasa dihianatin atau sudah tidak kuat dengan situasi yang ada. Atau mungkin ada kondisi di mana sesuatu tuh sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Ya memang kayak sudah di titik lelah gitu ya, sudah berusaha tapi tidak dihargain atau merasa kayak ini tuh udah cukup gitu. Tapi yang perlu kamu tahu ya, dari kartu ini tuh menunjukkan akhir dari penderitaan sebenarnya. Mungkin ada fase sulit yang mungkin tidak akan berlangsung selamanya. Kayak setelah ini tuh akan ada awal baru yang lebih baik gitu. Ada sesuatu tuh kayak harus berakhir agar kamu tuh bisa bangkit dengan arah yang lebih tepat gitu. Jadi ya terima bahwa ada hal yang memang harus selesai. Jangan memaksakan sesuatu yang sudah enggak sehat dan gunakan ya pengalaman sekarang ini tuh sebagai pelajaran untuk langkah berikutnya gitu. Kadang titik terendah itu bukan untuk menghancurkan kita ya teman-teman, tapi kayak untuk menghentikan kita dari sesuatu yang sudah enggak lagi layak buat diperjuangin. Apa yang berakhir hari ini tuh mungkin adalah cara semesta menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Percaya aja deh, setelah gelap ini itu akan ada terang yang membawa kamu ke arah yang lebih baik ya. Kalau yang aku rasa sih kalau di keuangan ya teman-teman, mungkin kamu tuh kayak ngerasa banyak tanggungan atau pengeluaran ya saat ini. Jadi kayak keuangan itu terasa seperti kayak dipikul sendiri dan cukup melelahkan ya. Mungkin juga ada kondisi di mana kamu terus berusaha tapi belum merasa ringan gitu. Nah, bisa jadi kamu terlalu banyak mengambil tanggung jawab atau ada pengeluaran yang sebenarnya tuh bisa dikurangin tapi masih dipertahanin gitu. Nah, ini tuh kayak fase di mana kamu tuh perlu menata ulang beban finansial kamu. Jadi jangan memikul semuanya itu sendirian ya. Cari cara deh untuk meringankan beban, evaluasi pengeluaran dan mana yang perlu dan mana yang bisa dilepas gitu. Istirahat sejenak dan susun ulang strategi keuangan kamu itu sangat penting buat kamu lakukan di minggu-minggu ini sih kayaknya ya. Nggak semua beban tuh harus kamu bawa sendirian, Gemini. Kadang yang membuat kita lelah tuh bukan karena enggak mampu ya, tapi karena kita tuh belum belajar melepaskan apa yang enggak perlu gitu.
Jadi ya pelan-pelan kurangi beban kamu. Karena rezeki yang baik itu bukan hanya tentang banyaknya ya, tapi juga tentang seberapa ringan kamu ngejalaninya. Oke guys, kita bahas lagi. Untuk yang single, berpacaran dan sudah menikah ya. Oke. Bentar ya. Tadi ada yang jatuh. So, oke, kita mulai dulu nih dari yang single ya. Saat ini kayaknya kamu tuh mungkin sedang bingung ya dengan perasaan sendiri atau mungkin situasi di percintaan kamu. Mungkin ada ketertarikan dengan seseorang tapi enggak jelas arahnya. Atau mungkin kamu masih dibayangin masa lalu, ketakutan atau overthinking dalam hal asmara ya. Jadi energinya tuh kayak ada rasa tapi belum pasti. Ada harapan tapi juga keraguan. Dia berjalan di perasaan yang kayak belum sepenuhnya terang gitu. Aku juga ngerasain di sini bisa ada seseorang yang hadir tapi belum menunjukkan niat yang jelas. Atau mungkin kamu sendiri masih takut membuka hati sepenuhnya. Penting untuk enggak terburu-buru ya, untuk percaya atau terlalu larut dalam perasaan ya. Itu harus kamu garis bawahin. Jadi ya jangan langsung percaya pada sesuatu yang belum jelas. Coba dengarkan intuisi, tapi tetap gunakan logika kamu. Ambil waktu untuk memahami perasaan kamu sendiri gitu ya. Ya, nggak semua yang terasa itu nyata ya, dan nggak semua yang terlihat itu benar. Dalam gelap, intuisi adalah cahaya ya, tapi tetap butuh kesabaran sampai semuanya tuh menjadi jelas. Jadi jangan terburu-buru karena cinta yang benar tuh datang tanpa membuat kamu tuh ragu dan bingung ya. Kalau yang aku lihat di sini, mungkin salah satu atau kalian berdua tuh kayak merasa hubungan itu terasa datar ya, stagnan atau bahkan monoton. Ada rasa kayak kurang puas atau kurang diperhatiin, atau mungkin sebenarnya sebenarnya itu kayak masih bersama, tapi hati tuh mulai enggak sepenuhnya hadir. Jadi energinya tuh masih ada tapi tidak seantusias dulu gitu. Bersama tapi kayak terasa kosong, kayak ada yang ditawarkan tapi tidak disadari atau diabaikan. Dan aku di sini juga merasakan bisa jadi ada hal baik dalam hubungan yang tidak kamu lihat atau tidak kamu hargain ya. Atau mungkin kamu atau bahkan pasangan itu terlalu fokus pada kekurangan sampai lupa melihat yang sudah ada gitu ya. Jadi coba deh di sini sadarin apa yang sudah kamu miliki dalam hubungan kalian. Coba ciptakan kembali momen baru agar tidak terasa monoton. Dan juga jangan terlalu fokus pada kekurangan sampai melupakan hal baik ya teman-teman. Kadang yang membuat hubungan terasa kosong itu bukan karena cinta yang hilang ya, tapi karena kita tuh berhenti melihat dan berhenti merasakannya. Coba lihat lagi dari sudut yang berbeda dan beri ruang untuk energi baru itu masuk ya. Karena ya cinta yang sama itu bisa terasa berbeda ketika kamu tuh memilih untuk merawatnya kembali dengan sadar ya. Dan untuk yang sudah nikah, aku melihat di sini hubungan kalian itu memiliki pondasi yang cukup kuat dan stabil ya. Ada energi saling merawat, perhatian, dan mungkin menjaga satu sama lain. Jadi rumah tangga ini tuh kayak cenderung fokus pada kenyamanan, keamanan, dan juga kesejahteraan bersama. Jadi kayak rumah yang terasa nyaman dan hidup gitu ya. Atau mungkin ada pasangan yang saling mendukung dalam hal nyata. Jadi cinta tuh yang mungkin ditunjukkan lewat tindakan sehari-hari ya. Dan aku juga merasakan di sini tuh salah satu pasangan tuh berperan sebagai penjaga stabilitas ya, baik secara emosi maupun finansial. Jadi hubungan ini tuh kayak lebih ke arah tenang, dewasa, dan realistis, bukan yang penuh drama gitu. Jadi pesan buat kamu, terus jaga keseimbangan antara memberi dan juga menerima dalam hubungan. Hargai juga hal-hal kecil yang dilakukan pasangan kamu. Juga rawat hubungan dengan tindakan yang nyata, bukan hanya kata-kata doang. Cinta itu dalam pernikahan bukan hanya tentang rasa ya, tapi juga tentang bagaimana kalian tuh saling menjaga setiap hari. Kan hal-hal yang sederhana tuh yang dilakukan dengan tulus ya, justru itu menjadi pondasi kebahagiaan yang paling kuat. Jadi terus rawat, terus jaga, karena rumah tangga yang hangat itu lahir dari cinta yang konsisten dan nyata.
Oke, buat Gemini, aku rasa cukup dulu dengan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang mungkin pengen personal reading, coaching, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel. Makasih udah mampir ke sini. Salam santun, salam rahayu buat Gemini. Bye-bye.